Selamat bertemu kembali dengan saya Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan dari produktivitas dari teori ke aksi. Jadi tidak langsung ke aksi, ya. Memahami grand teori, middle range teori dan applied teori secara praktis. Ya. Jebakan produktivitas yang reaktif. Melompat langsung ke solusi praktis tanpa landasan sistemik sering mengakibatkan kegagalan. Ini yang merah di atas ini. Targetnya output, ini pendekatan reaktif. Cari dashboard AI, ya. Dashboard atau menggunakan AI, implementasinya gagal. Yang seharusnya kita lakukan yang di bawah ini, pahami dulu sistemnya, petakan mekanisme, ya. Setelah itu baru merancang solusi nyata. Produktivitas sering dipersempit dengan sekedar mencapai target output atau kecepatan. Organisasi mengadopsi alat bantu seperti AI tanpa evaluasi kesiapan manusia dan budaya kerjanya. Solusi reaktif tidak pernah menyentuh akar masalah operasional. Kerangka berpikir dari abstrak ke operasional. 3 tingkat hierarki teori memastikan tindakan produktif memiliki landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang paling pertama adalah grand teori, pemahaman sistem dan dasar filosofis. Middle range teori, penjelasan mekanisme dan konteks. Lalu yang terakhir, yang kelihatan yang kita terapkan adalah applied teori atau solusi dan tindakan terukur. Kerangka ini ya dari grand teori ke applied teori ini mencegah intervensi prematur dengan memastikan mengapa dan bagaimana terjawab sebelum mengeksekusi apa. Ya, grand teori itu adalah landasan makro. Teori besar memberikan lensa konseptual luas untuk memahami fenomena yang kompleks secara holistik. Sifatnya sangat umum, abstrak, fundamental, berskala luas. Fokus pertanyaan, bagaimana fenomena ini dipahami secara umum. Perannya strategis, mencegah pandangan sempit, memetakan interaksi manusia secara utuh dengan teknologi, proses, dan lingkungan. Contohnya socio-technical system theory. Jadi pendekatan sosial dan teknik itu perlu dilakukan. Bukan hanya teknik saja, cara melakukan gitu ya. Tapi apakah orang itu bisa akan melakukan atau tidak. Resource based view. Apakah resource yang disediakan itu cukup gitu ya. Stakeholder theory, apakah pengambil stakeholder atau orang-orang yang berkepentingan itu mendapatkan manfaat. Kalau enggak ya tidak akan dilakukan. Ya. Middle range theory itu memetakan mekanisme. Jadi setelah tadi kita membahas teori besarnya, sekarang mekanismenya. Menjembatani antara abstraksi dari teori besar dengan realitas empiris dalam konteks yang spesifik. Sifatnya lebih spesifik, empiris, kontekstual, dan dapat diuji dengan data. Fokus pertanyaannya, mekanisme apa yang terjadi dalam konteks kasus ini. Peran strategisnya menjelaskan hubungan antar variabel pembentuk kinerja. Contohnya adalah teknologi organization environment framework, dynamic capabilities theory. Ya ini adalah middle range theory. Yang applied adalah mewujudkan solusi, representasi pengetahuan ilmiah yang dirancang khusus untuk memecahkan masalah praktis secara operasional. Sifatnya sekali lagi praktis, operasional, berorientasi pada masalah. Setelah kita mengikuti grand teori dan middle range teori, fokusnya pada bagaimana wujud solusi nyatanya untuk dieksekusi. Peran strategisnya alat kerja yang siap digunakan, diuji, dan disempurnakan secara terus-menerus.
Wujud artefaknya adalah model matematika, kerangka kerja terapan, algoritma AI, desain support system, dan dashboard kinerja. Ya, ini adalah ringkasan dari ketiganya tadi. Grand teori adalah sifatnya abstrak dan fundamental, landasannya konseptual makro, pandangan paradigma sistem. Middle range teori yang di tengah-tengahnya kontekstual atau empiris, perjelas mekanisme variabel, hubungan kausal atau hipotesis. Applied, praktis dan operasional, pemecah masalah langsung, solusi, model atau algoritma. Ya. Jadi alur eksekusi ilmiahnya, ya, dasar pemikirannya adalah grand teori, memberikan arah ya, strategi, lalu mekanismenya diperjelas dengan middle range teori, menvalidasi proses bisnisnya seperti apa, baru kita menyusun solusi praktis atau artefak menghasilkan eksekusi yang presisi. Produktivitas yang sesungguhnya terjadi saat solusi praktis dapat ditelusuri kembali secara logis hingga pemahaman sistem dasarnya. Bukti konsep grand, middle, dan artefak untuk smart manufacturing, ya, itu bisa menjelaskan mengapa IoT atau AI itu sering gagal tanpa pendekatan sosioteknis yang komprehensif. Nah, harusnya kita mulai dari sini dulu. Sistem tak hanya soal mesin canggih tetapi juga adaptasi manusia. Artinya, disusun ini dashboard AI, tetapi orangnya tidak disiapkan. Ya, struktur kerjanya belum disiapkan. Ya, ini akan gagal gitu ya. Lalu yang tengah-tengahnya keberhasilan dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, mesin, kompetensi staf, dan tekanan industri. Kalau nggak ada tekanan, biasanya orang bekerja santai-santai. Tapi kalau ada tekanan, dia atau perusahaan atau orang terpaksa bekerja lebih sungguh-sungguh. Ya, lalu baru diwujudkan dalam bentuk dashboard AI misalnya. Wujud nyatanya adalah model integrasi algoritma AI dengan dashboard pemantauan produksi real time. Jadi bukan langsung ini, tetapi secara garis besarnya bagaimana ini lalu disiapkan infrastrukturnya termasuk kompetensi orang-orangnya baru dilaksanakan. Yang berikutnya tentang contoh tentang circular economy. Membangun inovasi berkeberlanjutan mulai dari pemetaan stakeholder sampai ke kanvas operasional. Grand teorinya stakeholder teori. Keharusan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, tuntutan regulator, klien, dan lingkungan. Middle range-nya adalah business model innovation. Mekanisme spesifik tentang reverse logistik, efisiensi daur ulang material. Prakteknya business model canvas. Dokumen operasional circular economy canvas yang digunakan langsung oleh tim di pabrik. Ya. Kita harus menghindari lompat kutu. Apa itu? Nanti kita lihat ada slide ini. Mencegah kerugian finansial akibat membeli solusi teknologi mahal tanpa mendiagnosis sistem kerja yang ada. Misalnya membeli dashboard AI yang mahal, tapi timnya tidak siap, prosesnya kacau, malah kacau karena tidak siap gitu ya. Akibatnya transformasinya mandek. Nah, inilah yang harus dilakukan, yang bawah inilah yang harus dilakukan. Pahami budaya kerja. Ini grand teorinya. Modelnya adalah rancang ulang mekanismenya. Orang-orangnya disiapkan, sistemnya disiapkan, dicoba, dilatih, diperbaiki lagi dan seterusnya. Setelah itu kembangkan solusi yang terukur. Ini yang nantinya akan berhasil. Kerangka ini berfungsi sebagai instrumen check and balance strategis tingkat eksekutif, memastikan keselarasan mutlak antara investasi teknologi baru dengan kesiapan sumber daya manusia. Mendefinisikan ulang produktivitas. Produktif bukan sekedar bekerja lebih keras, tetapi bekerja lebih sistematis dan bertindak presisi. Landasan kuatnya adalah
Teori yang baik tidak menjauhkan kita dari praktek, justru menuntun eksekusi agar lebih terarah dan berdampak. Fokus mekanisme selalu cari tahu mengapa sebuah proses gagal di tingkat range, middle range, sebelum mengganti tools secara membabi buta. Jadi di tingkat middle ini kita perlu mencari tahu kenapa mungkin nggak ini diterapkan. Kalau nggak mungkin diterapkan, caranya bagaimana? Yang sangat canggih, yang sangat hebat, tetapi nggak bisa dilakukan, ya percuma. Lebih baik mungkin tidak terlalu canggih, tetapi bisa dilakukan. Lalu di sini adalah aksi terukur, wujudkan pemikiran strategis ke dalam artefak atau model dashboard algoritma yang siap diuji dan disempurnakan di lapangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Silahkan like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu Saudara. Silahkan berdiskusi dengan saya di moseslsinggi@gmail.com jika memerlukan informasi lebih lanjut. Sampai ketemu pada video saya berikutnya.